إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى أرواح آل كل وصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، من أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقضاء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين وأولياء القرآن أجمعين، ثم أرواح مصنف كتبنا ومؤلف كتبنا وخصوص مصنفا المواعيد المشهور سيد محمد بن أبي بكر المشهور ولجميع مشايخنا ومربي أرواحنا، خصوصا شيخنا أحمد جزولي ومبنيور جزولي وشيخنا زين الدين جزولي وشيخنا منتهر جزولي وشيخنا فاضل جزولي وشيخنا منيف جزولي وشيخنا محفوظ سراج وشيخنا أحمد محمد حسن بن أخلان وشيخنا جنيد بن أخلان وشيخنا عبد الله بن بخاري وصلاهم وفرعهم من تشهب إليهم لهم وبركات لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا، اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis bermula ini itu hadis Arabiyo yang keempat an Ibrahim, diriwayatkan dari Ibrahim an Alqamah, dari Alqamah an Abdillahi bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah Ta'ala anhum, pada Ibrahim, Alqamah, Abdullah dan Mas'ud. Qala, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umri dunya sab'ata alafi sanatin siyami nahariha wa qiyami layaliha maqbulan ghairu mardudin. Man ta'allama, nyatanya hadis man ta'allama baban, man bermula siapa orangnya itu ta'allama, belajar siapa man, baban pada satu bab minal ilmi dari ilmu, yantafi'u yang mengambil manfaat dengan baban atau dengan ilmu, di akhirati, di dalam akhiratnya, di akhiratnya man, siapa yang belajar satu bab ilmu kemudian dia manfaatkan ilmu tersebut untuk urusan akhiratnya, berguna untuk urusan akhiratnya, wa dunyahu, dan dunianya man. Jadi carilah ilmu yang bermanfaat untuk akhirat yang pertama, syukur-syukur akhirat dan dunia. Atau maka akan memberi pada man siapa Allah khairan pada kebaikan, khairan pada kebaikan, lahu bagi man min umri dunya, dari umur dunia, maka sepanjang umur dunia itu akan dilipat gandakan kebaikannya untuk manusia tersebut sab'ata alafi sanatin,
Nyatanya 7.000 tahun. Kebaikan layaknya kebaikan yang dia lakukan selama 7.000 tahun. Tuh. Keutamanya orang yang belajar. Kalian jelas ini. Ilmu hadis ini jelas ilmu yang bermanfaat buat akhiratmu. Ya. Kalau tadi pagi itu saya membahas dengan kakak kelasmu yang kelas 11. Membahas tentang bahwa sesungguhnya nasihat itu sudah terhampar luas, sudah tergeletak, sudah tersedia. Dan akan percuma nasihat yang selalu diberikan seorang guru kepada muridnya atau kepada siapa saja ketika sang murid itu tidak menganggap itu sebagai nasihat. Jadi yang bisa mengambil sebuah nasihat adalah kalian sendiri. Percuma kan? Saya pagi, siang, sore, malam, kiai juga sama, marah-marah sama kamu berkali-kali, ngundang kiai-kiai yang lain untuk ngasih motivasi kamu, ngundang asatid-asatid lulusan pondok pesantren yang lain untuk nasihatin kamu. Semuanya akan percuma ketika kalian sendiri tidak pernah menerima nasihat itu sebagai nasihat, tapi menganggap nasihat sebagai sesuatu yang menjemukan, sesuatu yang memuakan, sesuatu yang membuat kamu malah marah. Maka sekali lagi saya sampaikan, kalian harus berubah atas dasar kesadaran sendiri. Dan tidak boleh menunda waktu untuk berubah dengan kesadaran sendiri itu tadi. Ya. Mulai dari hal-hal yang kecil, harus ada mulainya. Yaitu apa? Jangan melaksanakan segala sesuatu nunggu disuruh. Ya. Siyamina haria yang berpuasa di dalam siangnya sab'ata alaf. Siyamina hariha yang berpuasa di dalam siangnya sab'ati alaf wa qiyamil layaliha, dan sholat di dalam malam-malamnya sab'ati alaf, di mana 7.000 tahun tadi siangnya dipakai buat berpuasa, malamnya dipakai untuk sholat. Ibadah sebanyak 7.000 tahun tadi makbulan dalam keadaan diterima, makbulan dalam keadaan diterima, ghairu mardudin, tanpa ditolak. Nggak ada yang ditolak sama sekali. Kita kok hidup sampai 7.000 tahun, amal ibadah kita belum tentu diterima. Tapi ini kalau memanfaatkan ilmu diterima tanpa ditolak, dapat pahala jika amalnya diterima tanpa ditolak. An Ibrahim diriwayatkan dari Ibrahim, an Alqamah dari Alqamah, an Abdillah dari Abdillah radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhum, pada Ibrahim, Alqamah dan Abdullah. Qala berkata siapa Abdullah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Qur'ani a'malul makfiyin wa sholatu a'malul a'ajizi wa saumu a'malul fuqara'i wa tasbih wa a'malun nisa'i wa shadaqatu a'malul akhiyai wa tafakkuru a'malu tu'afa'i ala adulukum ala a'malil abtali. Qila ya Rasulullah wa ma a'malul abtali, qala talabul ilmi fa'innahu nurul mu'min. Qiraatul Qur'ani bermula membaca Al-Quran. Qiraatul Qur'ani bermula membaca Al-Quran. Itu a'malul makfiyina, amalnya orang-orang yang serba kecukupan. Kemudian wassalatu bermula sholat, itu a'malul a'ajizi, amalnya orang-orang yang lemah. Wasaumu bermula puasa, itu a'malul fuqara'i,
amalnya beberapa orang fakir. Wa tasbihu bermula membaca tasbih itu amalun nisa'i, amalnya para perempuan. Wa tasbih bermula tasbih itu amalun nisa'i, amalnya beberapa perempuan. Wa sedekah itu bermula sedekah. Itu amalul asqai, amalnya orang-orang yang dermawan. Wa tafakkuru bermula berpikir, itu amalu tu'afai. Wa tafakkuru bermula berpikir, itu amalu tu'afai, amalnya orang-orang yang tidak mampu. Ala atulukum, ala ingatlah atulukum, menunjukkan siapa-siapa pada kalian. Ala a'malil abtali, atas amalnya beberapa pahlawan. Kila dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma amalul abtali, wa ma, dan itu apa amalul abtali, permula amalnya beberapa pejuang. Olah sabda siapa Nabi, tolabu bainau, maka sesungguhnya tolabul ilmi, bainau maka sesungguhnya tolabul ilmi itu nurul mukmini, cahayanya orang mukmin, fit dunya, di dalam dunia, wal akhirat, dan akhirat. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana bermula saya itu Madinatul ilmi, kotanya ilmu. Wa aliyun bermula Sayyidina Ali itu babuha, pintunya ilmu. Nabi itu bagikan kotanya ilmu, Ali itu wa aliyun bermula Ali itu babuha, pintunya ilmu. Falamma sami'a, maka di dalam ketika mendengar siapa al-khawarij, orang khawarij, hadal hadis, pada ini hadis, hasadu hadal hadis, pada hadis, mendengar ada hadis Nabi yang mengatakan ana Madinatul ilm wa aliyun babuha, itu mereka dengki. Hasadu, maka dengki siapa kafir pada Rasul. Hasadu, maka hasud siapa khawarij alian pada Sayyidina Ali, wastama, dan berkumpul siapa asyaratun 10, siapa asyaratun nafarin 10 orang. Wastama, dan berkumpul siapa asyaratun nafarin 10 orang, min kibarim, dari pembesarnya khawarij. Akhirnya berkumpullah 10 orang pembesar khawarij. Kalau berkata siapa asyarah, kalau berkata siapa asyaratun nafar, inna, sesungguhnya kita itu nas'alu, meminta siapa kita, bertanya siapa kita. Inna, sesungguhnya kita itu nas'alu, bertanya siapa kita, minhu, dari Ali, mas'alatan, pada satu masalah, wahidatan, yang satu. Kita bertanya kepada, ayo kita tanya. Kita ada 10 orang ditanya kepada Sayyidina Ali dengan satu pertanyaan. Wa nara, dan melihat siapa kita, kaifa, dalam keadaan bagaimana, yujibu, menjawab siapa Sayyidina Ali lana, bagi kita. Lalu kita lihat bagaimana Sayyidina Ali akan menjawab pertanyaan kita yang satu tadi dengan 10 orang yang berbeda. Kalau ajaba, maka jikalau menjawab siapa Sayyidina Ali, kula wahidin, pada setiap orang minat dari kita, jawaban dengan jawaban akhir yang lain, na'lamu, maka mengetahui siapa kita, ana, sesungguhnya Ali itu alimun, orang alim, kama qala, sebagaimana perkara kalau yang mengatakan kepada siapa Nabi Muhammad SAW, ya, dites nih, Sayyidina Ali benar-benar pintunya ilmu apa bukan. Kita lihat, alamu anau alimun kama qala Nabi, faja'a, maka datang siapa wahidun, seseorang minhum, dari asyaratun nafar. Akhirnya mulailah satu orang datang ke Sayyidina Ali. Waqala, dan berkata siapa wahid, ya Ali, wahai Ali, al ilmu, apakah bermula ilmu? Al ilmu, apakah bermula ilmu itu afdal, lebih utama, amil malu, ataukah harta? Apakah ilmu itu lebih mulia daripada harta? Fajaba, maka menjawab siapa Sayyidina Ali, Fajaba, maka menjawab siapa Aliun Ali. Faqala, maka berkata siapa Ali, al ilmu, bermula ilmu itu afdalu, lebih utama, minal mali, dari harta. Faqala, maka berkata siapa wahid, bi ayyi dalilin, dengan dalil yang mana. Qala, berkata siapa Ali, al ilmu, bermula ilmu itu
Itu mirasul anbiya'i, warisannya para nabi, wal malu bermula harta itu mirasu Qaruna, warisannya Qarun. Wasaddadin dan warisannya Saddad, termasuk daripada warisannya Fir'aun yang wawarihim dan selainnya Qarun, Saddad dan Fir'aun. Fadzaba maka pergi siapa Wahid bihadzal jawabi dengan jawaban ini. Faja maka datang siapa al-akhir orang lain, fasala maka bertanya siapa al-akhir kama salah sebagaimana olehnya bertanya siapa al-awal orang yang pertama. Akhirnya datang orang yang kedua mempertanyakan hal yang sama. Fajaba maka menjawab siapa Aliun Ali radhiyallahu semoga meridai siapa Allah. Waqala dan berkata siapa Ali, al ilmu bermula ilmu itu afdal lebih utama minal mali dari harta. Faqala maka berkata siapa akhar, yai dalilin dengan dalil yang mana. Faqala maka berkata siapa Ali, al ilmu bermula ilmu itu ya harus suka menjaga apa ilmu pada kamu. Ilmu itu enggak dicuri orang. Ya. Wal malu bermula harta itu tahrusuhu menjaga siapa kamu pada harta. Pada apa maka pergi siapa akhir bihadzal jawabi dengan membawa inilah jawaban. Wajah dan datang siapa Wahid dan seseorang minhum dari asharatun nafar. Wasalah dan bertanya siapa Wahid kama salah sebagaimana olehnya bertanya. Siapa al-awal orang yang pertama, wasani dan orang yang kedua. Wajah maka menjawab siapa Aliun Ali radhiyallahu anhu. Faqala dan berkata siapa Ali, al ilmu bermula ilmu itu afdalu lebih utama minal mali dari harta. Faqala maka berkata siapa tadi akhir, siapa Wahid ya. Faqala maka berkata siapa Wahid bi ayyi dalilin dengan dalil yang mana. Faqala maka berkata siapa Wahid li sahibil mali bagi pemilik harta aduun bermula musuh kasirun yang banyak. Orang yang punya harta musuhnya banyak. Wali sahibil ilmi dan itu bagi pemilik ilmu shadiqun bermula teman dekat kasirun yang banyak. Sedangkan orang yang berilmu teman dekatnya akan banyak. Sedangkan orang punya ilmu banyak temannya. Pada apa maka pergi siapa Wahid bihadzal jawabi dengan inilah jawaban. Wajah dan datang siapa akhir orang yang lain. Faqala maka berkata siapa akhir, al ilmu apakah bermula ilmu itu afdalu lebih utama amil malu apakah harta. Ilmu itu lebih utama atau harta. Faqala maka menjawab siapa Ali, al ilmu bermula ilmu itu afdalu lebih utama. Faqala maka berkata siapa akhir, ya bi ayyi dalilin dengan dalil yang mana, dengan dalil apa. Qala berkata siapa Ali, idza sarrafta di dalam ketika mentasarufkan siapa kamu, menggunakan siapa kamu minal mali dari harta. Fa innahu maka sesungguhnya mal itu yang kusu berkurang apa mal. Kalau kamu pakai uangmu, pakai hartamu, hartamu akan habis. Wa idza sarrafta dan apabila mentasarufkan siapa kamu minal ilmi dari ilmu, yazidu maka akan bertambah apa ilmu. Tapi kalau kamu mengajarkan ilmu, maka ilmumu akan bertambah. Ya. Bukan malah berkurang. Ilmu itu dipakai akan semakin bertambah. Ya. Fadzaba maka pergi siapa akhir bihadzal jawabi dengan membawa nilai jawaban wahadro dan datang. Siapa akhir orang lain fasalah maka bertanya siapa akhir. Kama sa'alu sebagaimana bertanya siapa awal ila akhir gitu. Semuanya. Atau asharatun nafar juga. Yang pas ya itu tadi awal dan sampai akhir. Faqala maka berkata siapa akhir, ya, al ilmu apakah bermula ilmu itu afdalu lebih utama amil malu apakah harta. Faqala maka menjawab siapa Ali, al ilmu bermula ilmu itu afdalu lebih utama minal mali dari harta. Faqala maka berkata siapa akhir
Biayi dalil dengan dalil yang mana? Kalau berkata siapa Ali sahibul mali, bermula pemilik harta itu yud'a dipanggil siapa sahibul mal bismil bukhli dengan nama pelit. Orang yang punya harta itu akan disebut orang yang pelit kalau pas lagi nggak ngasih, padahal memang nggak punya. Susah jadi orang yang dikenal punya duit. Yang pinjem banyak dia nggak mau tahu kita lagi punya duit atau tidak. Apalagi nggak ada hubungannya apa-apa, tiba-tiba datang. Selama ini nggak pernah nyapa. Maka hati-hatilah kamu ketika ada temen yang sudah puluhan tahun nggak datang, tiba-tiba datang sama kamu. WA, Assalamualaikum, kabar, kangen saya gitu. Oh, alhamdulillah saya juga kangen ya, tapi ngomong-ngomong saya hari ini butuh duit. Nah. Coba begitulah, kemarin kemana aja gitu. Jadi orang yang memiliki harta tadi gampang dikenal oleh orang gampang disebut oleh orang dengan sebutan pelit ya. Terus wal lu'mi atau la'umi boleh. Lu'mi boleh, la'umi boleh, maknanya sama. Walu'mi dan dicela. Salah sedih, nggak boleh salah. Ya, kamu punya duit ya, kamu diem, nggak nyapa orang, dibilang sombong. Ya, nyapa sok baik. Nah, serba salah. Ya. Wasahibul ilmi, bermula orang yang memiliki ilmu. Dan sekarang bagaimana kalau orang yang ilmu itu yud'a, dipanggil siapa ilmu bismillah idhomi dengan nama yang mulia, nama yang agung, ustadz, kiai, ajengan, gus, ya. Ya, orang mau manggil juga yang terhormat, yang mulia begitu. Wal kirami, dan maksudnya mulia. Pada maka pergi siapa akhor. Pada maka pergi siapa akhor bihadzal jawabi, dengan jawaban ini. Wahadro, dan datang siapa akhor orang yang lain, wasalah, dan bertanya siapa akhor an dalika, dari itulah al ilmu afdalu amil mal, dari itulah al ilmu afdalu amil mal. Akhirnya datang orang yang keberapa ini? Udah lebih. Coba itu. Satu, jawabannya adalah al ilmu mirasul anbiya wal malu mirasu Qarun Sadat Fir'aun. Terus yang kedua adalah al ilmu yahrusuka wal malu tahrusu. Terus yang ketiga li sahibil mali aduun kasir wa li sahibil ilmi sadiqun kasir. Kemudian yang kelima, idza sarafta minal mali fa innahu yanqusu wa idza sarafta minal ilmi yazidu. Terus nomor 6, sahibul mali yud'a bismil bukhli wal lu'mi wa sahibul ilmi yud'a bismil idhami wal kirami. Ya, yang berarti yang ini yang ke-7. Wasalah, dan bertanya siapa akhor an dzalika, dari itulah al ilmu afdalu amil mal. Faqala, maka berkata siapa Ali al ilmu, bermula ilmu itu afdalu, lebih utama minal mali, daripada harta. Faqala, maka berkata siapa akhor bi ayyi dalilin, dengan dalil yang mana? Allah berkata siapa Ali al malu, bermula harta itu yufadu, dijaga apa mal minas sariki, dari pencuri. Harta itu dijaga dari pencuri. Orang banyak duit nggak tenang ya, tapi orang nggak bawa duit tenang-tenang saja.
Tapi kalau orang bawa duit, kamu disuruh bawa duit 10 juta jalan kaki dari sini ke Munjul, itu udah bawaannya, ya kan, ngeri itu. Lihat orang mendelik, was-was, jangan-jangan ada orang mepet, minggir. Begitulah kalau orang punya harta. Wal ilmu, tapi orang punya ilmu. Wal ilmu, bermula ilmu itu la yufadu, tidak dijaga apa ilmu minasyariki, dari pencuri. Tapi kalau ilmu nggak perlu dijaga dari pencuri. Fadzaba, maka pergi siapa akhor bihadzal jawabi, dengan membawa inilah jawaban. Yang ketujuh ya. Wahadoro, dan datang siapa akhor, orang yang lain, berarti orang yang ke-8. Wasalah, dan bertanya siapa akhor anhu, dari dzalik, dari al ilmu afdalu amil mal. Pertanyaan orang yang ke-8, al ilmu afdalu amil mal. Faqala, maka berkata siapa akhor biayi dalilin, dengan dalil yang mana? Qala, berkata siapa ali sahibul mali, bermula orang yang memiliki harta itu, yuhasabu, dihisab siapa sahibul mal, orang yang punya harta banyak itu dihisab. Ada sebuah cerita, ada orang kaya raya, ada orang kaya raya itu yang takut kegelapan dan selalu takut sendirian. Akhirnya dia mendekati sebuah kematian. Nah, sebelum dia mati, dia tanya, kumpulkan anak-anaknya. Nah, bapak, kamu tahu bapak itu orangnya penakut. Bapak minta siapapun di antara kalian yang mau nemenin bapak di kuburan, dikubur, maka dia berhak mendapatkan setengah harta bapak. Anak-anaknya ditanyain satu persatu, mana ada yang mau nemenin bapaknya dikubur di kuburan. Akhirnya itu orangnya tidak puas karena anak-anaknya nggak mau, keluarganya nggak ada yang mau, diadakan sayembara. Siapa orang yang mau menemani bapak ketika meninggal nanti selama 40 hari, maka dia akan mendapatkan setengah harta. Pertama 100 hari, nggak ada yang mau. 40 hari dah, nggak ada yang mau. 7 hari akhirnya, ya. Akhirnya ada orang miskin, suami istri, mendengar cerita itu. Kata istrinya, Pak, ini kesempatan kita jadi orang kaya. Sampean kan orang pemberani, temenin tuh almarhum, temenin tuh bapak itu ketika meninggal selama 7 hari. Alhasil, lah, ya udah, orang biasa kelaparan ini, apalagi di kuburan, hidup kita itu udah kayak di neraka karena saking miskinnya. Kalau cuman 7 hari mah sepele, Pak. Oh iya Bu, nggak apa-apa dah, Bapak daftar. Ada daftar. Daftar, tanda tangan, nggak lama meninggal beneran. Yang meninggal beneran orang yang kayak tadi. Akhirnya disiapkan segala sesuatunya. Makanan untuk selama 7 hari. Ya, lampu, tempat tidur, udara, pokoknya disiapin semuanya, kebutuhan di situ. Ya, sayangnya belum ada HP, jadi ya nggak ada, nggak bisa buat mainan di sana. Ini udah masuk, selesai, dikubur, si orang miskin tadi ikut dikubur. Nah, namun kemudian sesudah orang pergi meninggalkan kuburan, datanglah malaikat. Tuh malaikat tuh datangnya ke orang yang miskin tadi.
Ya maksudnya dia karena mungkin orang kaya ya didatengin juga, tapi dia juga didatengin juga karena dia ada pula di kuburan. Ditanya, kamu siapa? Saya Fulan bin Fulan. Pekerjaanmu apalah? Saya orang miskin, nggak punya pekerjaan. Apa aja juga saya kerjain. Ya udah, terus kamu ngapain aja? Ya pokoknya kemarin saya nyangkulin kebun, kemarinnya lagi nyangkulin kali, besok barunya lagi ladang, dan seterusnya. Lah, ditanya lagi, itu cangkul dari mana? Cangkul saya dapetin dari boleh dikasih sama siapa? Ini dipakai buat apa saja? Dijelasin hari ini buat apa, besok buat apa. Selama dia punya pacul ditanyain semuanya. Besok lagi begitu lagi, datang lagi ditanyain tentang pacul lagi, baik. Nah, selama dia punya pacul berapa puluh tahun itu dipakai buat apa saja, dijelasin itu halal atau haram dan seterusnya. Kalau pas lagi dilalah kena tanah orang, tanah tetangga, ya dipecut dia. Besoknya lagi begitu lagi ditanyain lagi tentang pacul lagi, baik. Nah, pacul di mana disimpannya dan seterusnya, dibersihin pakai apa, ya, pakai barang halal atau tidak, pernah nakut-nakutin orang apa tidak itu pakai pacul, hei gitu ya. Sampai akhirnya tuh hari ke-7 waktunya dibuka, ya. Waktunya dibuka, ketika dibuka kuburannya digali lagi, langsung tuh orang miskin loncat kabur lari terbirit-birit. Lah orang bingung dikejar-kejar, pak, kamu hebat, kamu sudah jadi orang kaya. Nggak mau kaya saya. Kenapa? Orang saya nggak punya apa-apa, cuman punya cangkul saja satu, dihisapnya nggak habis-habis, 7 hari ditanyain. Lah gimana saya punya mobil, gimana saya punya motor, gimana saya nanti ditanyanya, pertanyaannya gimana? Susah jawabnya, udah saya mendingan punya cangkul ini saja. Begitu tuh ya, orang kaya itu dihisap. Ya kita semuanya nanti akan dihisap. Ya, makanya memiliki barang diperhitungkan kemanfaatan atau tidaknya, jangan cuman sekedar beli gitu ya. Yaumul kiamati, di dalam hari kiamat, wa sahibul ilmi, bermula pemilik ilmu itu yusfa'u, diberi syafaat, bahkan bisa menjadi memberi syafaat. Yusfa'u, diberi syafaat siapa? Sahibul ilmi. Orang punya ilmu dia akan diberi syafaat, bahkan bisa memberi syafaat. Bisa yusfa'u, bisa yasfa'u ya. Yaumul kiamati, di dalam hari kiamat, fadhahaba, maka pergi siapa? Akhir bihadzal jawab, dengan jawaban ini. Wajah, dan datang siapa? Akhir, orang yang lain. Akhirnya datang orang yang ke-9. Ya. Waqala, dan berkata siapa? Akhir al ilmu, apakah bermula ilmu itu afdal, lebih utama? Amil malu, apakah harta? Faqala, maka berkata siapa? Ali al ilmu, bermula ilmu itu afdal, lebih utama minal mali, dari harta. Faqala, maka berkata siapa? Akhir biayi dalilin, dengan dalil yang mana? Qala, berkata siapa? Ali al malu, bermula harta. Itu yang dari su, menjadi hancur, bisa hancur apa mal. Itu yang dari su, bisa hancur apa mal. Bitulil muksid, sebab lamanya diam. Bitulil muksid, sebab lamanya diam. Wa mururiz zamani, dan sebab melewati beberapa zaman, atau wa mururiz zamani, dan seiring berjalannya waktu, begitu. Wal ilmu, bermula ilmu itulah yang dari su, tidak rusak apa ilmu. Wala yabla,
wala yabla dan tidak rusak apa ilmu. Fahadzaba maka pergi siapa akhir bihadzal jawabi dengan inilah jawaban. Wahadara dan datang siapa akhiru orang yang lain, yaitu orang yang ke-9. Wasalah dan bertanya siapa akhir. Faqala maka berkata siapa akhir al ilmu. Apakah bermula ilmu itu afdalu lebih utama amil malu apakah harta. Faqala maka berkata siapa ali al ilmu bermula ilmu. Itu afdalu lebih utama. Faqala maka berkata siapa akhir bi ayyi dalilin dengan dalil yang mana. Faqala maka berkata siapa ali al malu bermula harta. Itu yuqasi mengeraskan apa al mal. Al qalba pada hati, al qalba pada hati. Harta itu akan membuat hati kita keras. Wala ilmu bermula ilmu itu yunawiru menerangi, itu yunawiru menerangi apa ilmu al-qalba pada hati, tapi ilmu akan menerangi hati. Fadhahaba maka pergi siapa akhir bihadzal jawabi dengan inilah jawaban. Wahadara dan datang siapa al-akhir orang yang lain, yaitu orang yang ke-10. Fasalah maka bertanya siapa akhir an dzalika dari itulah al ilmu afdalu amil mal. Faqala maka berkata siapa akhir al ilmu bermula apakah bermula ilmu itu afdalu lebih utama amil malu ataukah harta. Faqala maka berkata siapa ali al ilmu bermula ilmu itu afdalu lebih utama apa ilmu minal mali dari harta. Faqala maka berkata siapa akhir bi ayyi dalilin dengan dalil yang mana. Qala berkata siapa ali sahibul mali bermula pemilik harta. Itu yadda'i amharakati mengaku-ngaku siapa sahibul mal, orang yang memiliki harta itu ngaku-ngaku bisa ini bisa itu karena hartanya, ya. Arububiyata pada menjadi sifat menjadi Tuhan, rububiyata pada sifat menjadi Tuhan, atau bisalah melakukan ini itu. Duit berbicara kayak gitu biasanya. Duit berbicara, saya bisa bayar dokter biar ngobatin kamu biar sembuh. Seolah-olah begitu, sembuh datang dari Allah, ya. Bisa babil mali sebab harta wayadai dan mengaku. Wayadai dan mengaku siapa sahibul ilmi, pemilik ilmu al-ubudiyata pada menjadi hamba. Sedangkan orang yang memiliki ilmu maka dia justru akan merasa dirinya menjadi budak atau hambanya Allah. Kalau sa'aluni maka jikalau bertanya siapa Khawarij kepada saya, ini kan cerita kisah yang sudah pernah terjadi datang kepada Sayyidina Ali. Ditambahkan ini, kalau sa'aluni maka jikalau mereka Khawarij bertanya kepada saya an hadza, dari inilah al ilmu afdalu amil mal, dari pertanyaan yang sama, la ajabtu sungguh akan menjawab siapa saya, la ajabtu sungguh akan menjawab siapa saya, jawaban dengan jawaban akhara yang berbeda, maka aku akan menjawab dengan jawaban yang berbeda. Madumtu di dalam selama masih ada siapa saya, madumtu di dalam selama masih ada siapa saya itu hayyan hidup. Selama saya hidup, saya bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang berbeda. Faja'u maka datang siapa asyaratun nafar min kibaril khawarij, ya. Faja'u maka datang siapa asyaratun nafar wa aslamu dan masuk Islam. Siapa asyaratun nafar maksudnya menyerah gitu, mengakui. Siapa asyaratun nafar kulluhum semuanya asyaratun nafar. Al hadisul khamis wallahu a'lam.